menyelesaikan persoalan sampah ini sebelum 2029. Iya. Nah, ini pandangan Sekjen ini gimana Jeng tentang wacana atau target pemerintah ini sendiri? Oke. Apakah sudah berjalan? Ya, secara keseluruhan ya, ini secara keseluruhan memang Indonesia ya pengelolaan sampahnya ini sudah ada momentum positif ya melalui banyak kebijakan dan inovasi. Tetapi banyak hal yang secara struktural ataupun kapasitas yang harus dikolaborasikan. Jadi ketika ada target pemerintah tahun 2029, tentu bukan hanya menjadi semacam komitmen pemerintah saja, tetapi harus ada juga banyak varian lain. Ya, kalau dari dari catatan saya, ya, kalau pemerintah itu kan bicaranya soal tadi regulasi, aturan, bahkan soal budgeting, ya, anggaran. Jadi ada kurang lebih kalau nggak salah ya target pemerintah itu ada kurang lebih 3% dari APBD mereka yang akan digunakan untuk pengelolaan sampah ini. Karena untuk pengelolaan sampah ini kan butuh biaya juga, Iya. Dia butuh teknologi, butuh infrastruktur gitu. Kan yang kemarin cuma pakai 3 model ya, kumpul, angkut, buang. Nah, ini harus dirubah. Ya, harus dirubah dengan ada tambahan lagi yang namanya PLTSA tadi, pengelolaan listrik tenaga sampah atau RDF yang Caipang bilang tadi. Kemudian ya open dam yang kumpul angkut buang itu diminimalisir sekarang ini. Jadi bukan datang cuma numpuk aja, tapi sebelum sampai ke sana itu untuk hal yang darurat saja. Selama ini diawali dengan perilaku, kemudian edukasi ke masyarakatnya baik, maka teknologi dan inovasi menjadikan dia PLTS tenaga listrik, tenaga sampah, dan RDF itu akan berjalan dengan baik. Contoh misalnya sejak awal nih, sejak tingkatan paling bawah, edukasinya bisa melalui pendidikan atau penyuluhan, sosialisasi, termasuk penyediaan infrastrukturnya di bawah, misalnya di tingkatan RT. Masing-masing RT misalnya memberikan sosialisasi kesadaran secara kolektif ya di masyarakat untuk bisa memisahkan